di tengah dunia yang penuh kebohongan, perang, dan fitnah. Aku merasa terputus. Energi habis, seolah tidak ada tempat untuk bernapas. Sampai suatu malam, aku menemukan jalan pulang, bukan ke tempat baru, tapi ke dalam diriku sendiri. Selamat datang di Pelita Tidur. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share cerita ini, agar lebih banyak orang bisa ikut hanyut dalam dunia misteri malam ini. Aku berdiri di jendela apartemen kecilku, menatap hiruk-pikuk kota yang tak pernah tidur. Cahaya neon memantul di wajahku yang lelah, sementara ponsel di tangan terus berbunyi, notifikasi demi notifikasi. Berita buruk, kabar duka, perdebatan tak berujung di media sosial. Kapan terakhir kali aku merasa damai? Bisikku pada bayang-bayangku sendiri. Dunia terasa seperti mesin raksasa yang terus berputar, menggiling siapa saja yang terjebak di dalamnya. Setiap pagi, aku bangun dengan perasaan berat, seolah membawa beban yang bukan milikku. Televisi menyala dengan suara reporter yang melaporkan konflik di berbagai belahan dunia. Krisis ekonomi, bencana alam, perpecahan politik. Semua terasa begitu nyata, begitu mendesak, sampai aku lupa bahwa ada dunia lain di luar layar ini. Aku mematikan televisi dan duduk di sofa lusuh. Keheningan yang tiba-tiba terasa begitu asing. Di tengah kebisingan dunia, aku kehilangan kemampuan untuk mendengar suara hatiku sendiri. Pagi itu, aku bangun dengan perasaan yang sama seperti 1000 pagi sebelumnya. Kosong. Rutinitas pagi berjalan otomatis, mandi, sarapan, berangkat kerja. Di kantor, aku tersenyum pada rekan kerja, menyelesaikan tugas, ikut rapat. Dari luar, hidup terlihat normal. Tapi di dalam, ada lubang menganga yang tak pernah terisi. "Kamu baik-baik saja?" tanya Sarah, teman sekantorku, saat melihatku melamun di depan komputer. "Baik," jawabku refleks. Kata yang sudah menjadi topeng sehari-hari. Tapi Sarah menatapku lebih dalam. "Kamu tahu, akhir-akhir ini kamu terlihat berbeda. Seperti ada yang hilang. Ada yang hilang." Ya, itulah yang aku rasakan setiap hari. Seperti bagian penting dari diriku telah dicabut, meninggalkan ruang kosong yang bergema dengan kekosongan. Malam harinya, aku berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit yang retak. Pertanyaan-pertanyaan mulai berdatangan. Untuk apa aku hidup? Mengapa aku merasa seperti robot yang menjalankan program yang sama setiap hari? Di mana diriku yang dulu penuh mimpi dan harapan? Dan yang paling menyakitkan, kapan aku terakhir kali merasa utuh? Sabtu pagi yang kelabu, aku memutuskan untuk keluar dari apartemen. Bukan karena ada tujuan jelas, tapi karena dinding-dinding rumah mulai terasa seperti penjara. Langkah-langkahku membawaku ke toko buku bekas di ujung kota. Tempatnya kecil, berdebu, dengan aroma kertas lama yang menenangkan. Pemiliknya, seorang pria tua berambut putih, tersenyum hangat saat aku masuk. "Mencari sesuatu yang khusus?" tanyanya dengan suara lembut. "Entahlah," jawabku jujur. "Mungkin sesuatu yang bisa membantu aku menemukan diri sendiri." Matanya berbinar. Pencarian yang paling penting sekaligus paling sulit. Dia berjalan ke sudut toko, mengambil buku tipis dengan sampul kulit lusuh. "Mungkin ini yang kamu butuhkan." Buku itu tidak berjudul,
hanya ada simbol sederhana, lingkaran dengan daun di tengahnya. Saat ku sentuh, ada sensasi aneh, seperti aliran listrik lembut yang menjalar di jari-jariku. "Apa ini?" tanyaku. "Catatan seorang penjelajah jiwa," jawab pria tua itu misterius. Dia menulis tentang niat, tentang kekuatan yang tersembunyi dalam diri setiap manusia, dan tentang cara terhubung kembali dengan rumah sejati kita. Tanpa berpikir panjang, aku membeli buku itu. Harganya murah, terlalu murah untuk sesuatu yang terasa begitu penting. Malam itu aku mulai membaca. Halaman demi halaman mengungkap dunia yang selama ini tersembunyi dariku. Tentang niat sebagai fondasi segala perubahan. Tentang ritual sederhana yang bisa mengembalikan koneksi dengan alam. Tentang kekuatan yang sudah ada dalam diriku, menunggu untuk dibangkitkan. Malam itu, aku bermimpi. Bukan mimpi biasa. Ini terasa nyata, hidup, seolah aku benar-benar berada di tempat lain. Aku berdiri di tengah hutan yang rimbun. Cahaya matahari menyaring melalui dedaunan, menciptakan pola emas di tanah berlumut. Udara segar mengisi paru-paruku, membawa aroma tanah basah dan bunga liar. Di depanku mengalir sungai jernih. Airnya bergerak dengan tenang, memantulkan langit biru di permukaannya. Dan kemudian, aku mendengar suara. Bukan suara manusia, tapi suara yang datang dari segala arah, dari pohon, dari air, dari tanah di bawah kakiku. Suara yang berbisik lembut. "Pulanglah ke akar. Pulanglah ke tempat di mana kamu dilahirkan. Pulanglah ke dirimu yang sejati." Aku terbangun dengan jantung berdebar. Kamar apartemen terasa asing, seolah aku baru saja kembali dari perjalanan panjang. Keringat dingin membasahi dahiku, tapi ada perasaan aneh, seperti rindu. Rindu pada tempat yang tidak pernah ku kenal, namun terasa begitu familiar. Aku bangkit dan membuka jendela. Angin malam menyapu wajahku, membawa aroma samar-samar yang mengingatkanku pada mimpi tadi. Di kejauhan, meski terhalang gedung-gedung tinggi, aku bisa merasakan kehadiran alam yang memanggil. "Oh, pulanglah ke akar," bisikku mengulangi kata-kata dalam mimpi. Dan dalam hati, aku tahu, perjalananku baru saja dimulai. Senin pagi, aku duduk di meja kantor dengan keputusan yang sudah bulat. Cuti 2 minggu. Atasanku terkejut. Aku tidak pernah meminta cuti selama bertahun-tahun bekerja. "Kamu mau kemana?" tanya Sarah saat aku berkemas. "Mencari sesuatu," jawabku sambil memasukkan buku kulit lusuh itu ke dalam tas. "Sesuatu apa?" Aku berhenti sejenak. Diri sendiri, titik koma, mungkin. Perjalanan dimulai dengan kereta menuju desa kecil di lereng gunung. Tempat yang kusebut dalam impian tentang internet beberapa hari lalu. Semakin jauh dari kota, udara terasa semakin bersih. Gedung-gedung tinggi berganti dengan sawah hijau. Suara klakson berganti dengan kicau burung. Di dalam gerbong kereta, aku membuka buku itu lagi. Halaman yang kubaca berbunyi titik. Perjalanan terpanjang adalah jarak antara kepala dan hati. Untuk menempuhnya, kadang kita harus melangkah jauh dari hiruk-pikuk, menuju keheningan yang memungkinkan kita mendengar bisikan jiwa. Pemandangan di luar jendela berubah dari abu-abu menjadi hijau. Perlahan, beban di dadaku mulai terasa ringan.
Seperti ada tali yang mengikat nafasku selama bertahun-tahun, kini mulai mengendur. Desa, tujuanku ternyata persis seperti dalam mimpiku. Rumah-rumah kayu sederhana, jalan setapak yang berkelok di antara sawah, dan pegunungan hijau yang memeluk desa dengan lembut. Aku menginap di rumah Bu Sari, seorang ibu paruh baya yang menyewakan kamar untuk wisatawan. Wajahnya tenang, matanya berbinar dengan kebaikan yang tulus. "Kamu datang untuk apa, Nak?" tanyanya sambil menyajikan teh jahe hangat. "Mencari kedamaian, Bu." Dia tersenyum. "Kedamaian tidak dicari, Nak. Kedamaian ditemukan. Dan tempatnya selalu di sini." Dia menepuk dadanya pelan. Fajar pertama di desa menyambutku dengan simfoni alam. Suara jangkrik yang perlahan mereda, digantikan oleh kicau burung-burung yang bangun pagi. Aku keluar dari kamar dan berjalan menuju sawah yang terbentang di belakang rumah Bu Sari. Udara pagi terasa segar dan lembab. Embun membasahi rerumputan, membuatnya berkilau seperti berlian kecil. Aku ingat salah satu ritual dalam buku, grounding, atau membumikan diri. Di tepi sawah, aku melepas sepatu dan kaos kaki. Tanah terasa dingin dan basah di bawah telapak kakiku. Sensasinya aneh, sekaligus familiar. Seolah aku baru ingat sesuatu yang telah lama terlupakan. Aku duduk di pematang sawah, membenamkan kaki lebih dalam ke lumpur yang lembut. Menutup mata, aku mulai bernapas seperti yang diajarkan buku itu. Napas dalam melalui hidung, keluar perlahan melalui mulut. Setelah beberapa menit, terjadi sesuatu yang tidak kuduga. Aku mulai merasakan koneksi. Bukan sesuatu yang bisa dijelaskan dengan logika, tapi perasaan bahwa aku tidak sendirian. Tanah di bawahku, air di sawah, pohon-pohon di sekeliling, semuanya terasa hidup dan terhubung. Aku membayangkan akar-akar tumbuh dari tubuhku, menembus tanah dan menyerap energi bumi. Energi yang stabil, menenangkan, seperti pelukan hangat yang tidak pernah kurasakan selama bertahun-tahun. Saat membuka mata, dunia terlihat berbeda. Warna-warna terasa lebih hidup, suara-suara lebih jernih. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku merasa utuh. Subhanallah, bisiku tanpa sadar. Kata-kata syukur yang mengalir begitu saja dari hati. Hari kedua, aku menjelajahi hutan kecil di pinggir desa. Jalan setapak berliku di antara pepohonan tua yang batangnya sebesar pelukan beberapa orang. Sinar matahari menyaring melalui kanopi daun, menciptakan pola cahaya yang menari-nari di tanah. Di tengah hutan, aku menemukan pohon beringin raksasa. Akar gantungnya menjuntai seperti tirai alami, menciptakan ruang sakral di bawah naungannya. Aku merasa tertarik untuk duduk di sana. Memposisikan diri bersandar pada batang pohon, aku menutup mata dan menerapkan lagi teknik grounding. Tapi kali ini, aku mencoba sesuatu yang ditulis di buku, mendengarkan bahasa alam. Menit pertama, yang kudengar hanya suara-suara biasa. Angin berdesir, burung berkicau, daun bergesekan. Tapi perlahan-lahan, ada sesuatu yang lebih dalam. Seperti ada komunikasi yang terjadi di level yang berbeda. Bukan dengan telinga, tapi dengan sesuatu di dalam dadaku. Pohon ini terasa tua dan bijak. Seperti nenek yang sudah melihat banyak hal, menyimpan cerita berabad-abad
dalam lingkaran batangnya. Dan kemudian, aku merasakan sesuatu yang luar biasa. Seperti ada pesan yang sampai padaku, bukan dalam kata-kata, tapi dalam perasaan yang sangat jelas. Sabar, anak muda. Penyembuhan tidak terjadi dalam sekejap. Seperti kami yang tumbuh perlahan, ring demi ring, tahun demi tahun. Kamu pun akan sembuh selapis demi selapis. Beri waktu pada prosesnya. Air mata mengalir di pipiku tanpa ku ketahui. Bukan air mata sedih, tapi air mata lega. Seperti ada beban yang sudah bertahun-tahun kupikul, kini mulai terangkat. Aku duduk di sana sampai sore, merasakan kehadiran pohon-pohon di sekelilingku. Mereka tidak menghakimi, tidak terburu-buru, tidak menuntut apa-apa. Mereka hanya ada, hadir dengan penuh penerimaan. Malam ketiga, aku duduk di teras rumah Bu Sari, mencoba melakukan meditasi seperti yang kulatih siang tadi. Tapi kali ini, yang datang bukan kedamaian. Bayangan-bayangan mulai muncul dalam pikiranku. Berita tentang perang di berbagai negara, krisis ekonomi yang mengancam, perubahan iklim yang semakin parah. Semua ketakutan yang selama ini kutimbun kembali menyerang dengan kekuatan penuh. Bagaimana kamu bisa tenang sementara dunia sedang terbakar? Bisik suara dalam kepalaku. Bagaimana kamu bisa mencari kedamaian sementara orang lain menderita? Jantungku mulai berdetak kencang. Keringat dingin membasahi telapak tanganku. Aku membuka mata, berharap meditasi berhenti, tapi bayangan-bayangan itu tidak hilang. Bu Sari keluar dari rumah dengan secangkir teh hangat. Dia melihat wajahku yang pucat dan langsung duduk di sampingku. "Ada apa, Nak?" "Bu," kataku dengan suara bergetar. "Bagaimana kita bisa merasa damai sementara dunia penuh dengan kekacauan?" Bu Sari tersenyum lembut. "Nak, titik, lihat lilin ini." Dia menunjuk lilin yang menyala di meja. Apakah lilin ini berhenti menyala karena di luar sedang gelap? Aku menggeleng. Justru karena gelap, lilin ini lebih berharga. Cahayanya kecil, tapi bisa menerangi ruangan. Begitu juga dengan hatimu, Nak. Jika kamu bisa menemukan kedamaian di dalam dirimu, kamu bisa menjadi lilin bagi orang lain yang masih dalam kegelapan. Kata-katanya seperti obat yang menenangkan jiwa. Perlahan, ketakutan-ketakutan itu mulai mereda. Aku menyadari bahwa lari dari masalah dunia bukan solusinya, tapi belajar menemukan kedamaian di tengah kekacauan. Itulah yang akan membuat perbedaan. Pagi berikutnya, aku bangun dengan pikiran yang lebih jernih. Percakapan dengan Bu Sari semalam membuka mataku pada sesuatu yang penting. Niat. Aku mengambil buku catatan kecil dan berjalan ke tempat favoritku di bawah pohon beringin. Kali ini, aku tidak hanya ingin melakukan ritual. Aku ingin benar-benar memahami apa yang sebenarnya kuinginkan. Duduk bersila, aku menutup mata dan bertanya pada diri sendiri, titik. Apa yang benar-benar aku butuhkan? Jawaban pertama yang muncul, ketenangan pikiran. Tapi aku terus bertanya lebih dalam, mengapa aku butuh ketenangan pikiran? Supaya aku bisa berpikir jernih dan membuat keputusan yang tepat. Dan untuk apa aku perlu membuat keputusan yang tepat? Supaya aku bisa hidup dengan bermakna dan membantu orang lain. Disitulah niat yang sebenarnya. Bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain.
aku mulai menulis di buku catatan titik. Niatku adalah menemukan kedamaian batin yang sejati, bukan untuk melarikan diri dari dunia, tapi untuk bisa kembali dengan hati yang kuat dan jernih. Aku ingin menjadi cahaya kecil di tengah kegelapan, seperti lilin yang disebutkan Bu Sari. Aku ingin menyembuhkan luka-luka dalam diriku, supaya aku bisa membantu menyembuhkan luka-luka di dunia. Saat menuliskan kata-kata itu, aku merasakan sesuatu bergeser dalam dadaku, seperti puzzle yang akhirnya menemukan tempatnya. Niat ini tidak mementingkan diri sendiri, tapi juga tidak mengabaikan diri sendiri. Ini tentang keseimbangan, menyembuhkan diri untuk bisa menyembuhkan dunia. Angin berdesir melalui daun-daun di atasku, seolah alam sedang memberikan persetujuan. Aku merasakan niat itu mengakar dalam hatiku, menjadi fondasi untuk langkah-langkah selanjutnya. Dengan niat yang sudah jelas, aku siap untuk mempraktikkan salah satu ritual yang paling kuat dalam buku itu, mantra penyembuhan. Pagi itu, aku berdiri di tepi sungai kecil yang mengalir di belakang desa. Air jernih mengalir perlahan, memantulkan cahaya matahari pagi. Aku melepas alas kaki dan melangkah ke dalam air yang dingin. Sensasi air yang mengalir di sekitar kakiku memberikan perasaan pembersihan. Aku mengambil posisi berdiri tegak, kedua tangan di samping badan, mata tertutup. Kemudian, dengan suara yang pelan tapi penuh keyakinan, aku mulai mengucapkan mantra titik. Aku menyembuhkan diriku. Kata-kata itu bergema di atas permukaan air. Aku merasakan getarannya tidak hanya di tenggorokan, tapi menyebar ke seluruh tubuh. Aku adalah cahaya. Saat mengucapkan kalimat kedua, aku membayangkan cahaya hangat muncul dari dadaku, menyebar ke setiap sel dalam tubuhku. Cahaya yang mengusir semua kegelapan, semua luka, semua rasa sakit yang bertahun-tahun kusimpan. Aku adalah kesehatan. Kalimat terakhir kuucapkan dengan penuh kepercayaan. Bukan sebagai harapan, tapi sebagai pernyataan kebenaran. Aku tidak memohon kesehatan. Aku menyatakan bahwa aku adalah kesehatan itu sendiri. Kuulangi mantra itu 7 kali. Setiap pengulangan terasa semakin kuat, semakin dalam. Pada pengulangan ke-7, aku merasakan sesuatu yang luar biasa, seperti energi penyembuhan yang mengalir dari ubun-ubun hingga ujung kaki. Saat membuka mata, dunia terlihat lebih cerah. Warna-warna lebih hidup, suara air lebih merdu, dan yang terpenting, beban di dadaku terasa jauh lebih ringan. Subhanallah, bisikku lagi. Rasa syukur mengalir begitu deras dalam hatiku. Hari kelima tinggal di desa. Saat aku merasa sudah menemukan ritme yang nyaman, ujian kedua datang. Malam itu, dalam meditasi, kenangan-kenangan lama mulai bermunculan. Bukan kenangan indah, tapi luka-luka lama yang sudah lama ku pendam. Wajah mantan kekasih yang meninggalkanku tanpa penjelasan. Kata-kata menyakitkan dari teman yang kuanggap sahabat. Kegagalan dalam pekerjaan yang membuatku merasa tidak berharga. Satu persatu, luka-luka itu muncul dengan vivid, seolah baru terjadi kemarin. Dadaku sesak, napas terasa berat, air mata mulai mengalir. Aku ingin lari, membuka mata, mengakhiri meditasi ini. Tapi ada suara dalam hati yang berkata, "Jangan lari, hadapi." Dengan napas yang terengah-engah, aku memutuskan untuk tidak melawan.
Aku membiarkan semua luka itu muncul, merasakan sakitnya sekali lagi. Tapi kali ini, aku tidak sendirian. Aku merasakan kehadiran pohon-pohon di sekelilingku, energi bumi di bawahku, cahaya bulan di atasku. Dan kemudian, aku melakukan sesuatu yang tidak pernah kulakukan sebelumnya. Aku berbicara pada luka-luka itu. Terima kasih sudah mengajariku tentang kekuatan. Terima kasih sudah membuatku lebih dewasa. Terima kasih sudah menunjukkan bahwa aku lebih kuat dari yang aku kira. Sekarang, aku melepaskanmu dengan cinta. Sesuatu yang ajaib terjadi. Saat aku mengucapkan kata-kata itu dengan tulus, luka-luka itu mulai kehilangan kekuatannya. Bukan hilang begitu saja, tapi berubah menjadi sesuatu yang berbeda. Wisdom, pengalaman, kekuatan. Aku menangis sampai tidak ada air mata yang tersisa. Tapi, tangisan itu bukan tangisan sedih, itu tangisan pembebasan. Keesokan harinya, aku bangun dengan perasaan seperti baru lahir. Setelah melewati malam yang berat kemarin, aku merasakan keringanan yang luar biasa. Seperti ada ruang baru dalam dadaku yang siap diisi dengan hal-hal baik. Bu Sari menyambutku dengan sarapan sederhana, nasi putih, sayur bayam, dan telur mata sapi. Makanan yang sederhana, tapi entah mengapa rasanya begitu lezat. Setiap suap terasa seperti berkah. "Wajahmu beda hari ini, Nak," kata Bu Sari sambil duduk di hadapanku. "Beda bagaimana, Bu?" "Lebih cerah, seperti ada beban yang sudah dilepaskan." Aku tersenyum. "Semalam aku belajar melepaskan luka-luka lama, Bu." "Alhamdulillah, itulah yang namanya taubat sejati, Nak. Bukan hanya menyesal, tapi benar-benar melepaskan dan berubah." Setelah sarapan, aku mengambil segelas air jernih. Kali ini, aku ingin mempraktikkan ritual air kelimpahan yang kubaca di buku. Duduk di teras dengan segelas air di kedua tangan, aku menutup mata dan mulai merenung. Kelimpahan apa yang sudah kuterima dalam hidup? Udara segar yang kubisap setiap hari, air bersih yang bisa kuminum, makanan yang mengenyangkan, rumah Bu Sari yang hangat, kebaikannya yang tulus, pohon-pohon yang memberikan keteduhan, burung-burung yang menghibur dengan kicauan mereka. Semakin aku merenung, semakin aku menyadari betapa kaya hidupku. Bukan kaya materi, tapi kaya berkah. Selama ini aku terlalu fokus pada apa yang tidak kumiliki, sampai buta terhadap semua yang sudah Tuhan berikan. Dengan hati yang penuh syukur, aku berbicara pada air di gelas. Air ini adalah cerminan dari kelimpahan hidupku. Setiap tetesnya adalah berkah yang kusyukuri. Air ini adalah representasi dari kedamaian, kesehatan, dan kebahagiaan yang telah kuterima dan akan kuterima. Aku membuka diriku untuk semua kelimpahan yang mengalir ke arahku. Kemudian aku meminum air itu perlahan-lahan. Setiap tegukan terasa seperti minum energi syukur dan kelimpahan. Air dingin itu menyebar ke seluruh tubuhku, membawa pesan bahwa aku sudah berkelimpahan, aku sudah cukup, aku sudah sempurna, apa adanya. Minggu kedua di desa, aku mulai rutin menulis jurnal setiap malam. Awalnya, aku hanya mencatat pengalaman ritual dan perubahan yang kurasakan. Tapi, perlahan-lahan, jurnal itu menjadi tempat aku berbicara dengan diriku sendiri. Malam itu, dengan cahaya lilin yang berkedip lembut, aku menulis titik. Hari ini aku menyadari sesuatu yang mengejutkan. Selama bertahun-tahun, aku selalu merasa harus melawan semuanya.
melawan kesedihan, melawan kekecewaan, melawan perubahan. Aku pikir itulah cara menjadi kuat. Tapi alam mengajariku sesuatu yang berbeda. Air tidak melawan batu, tapi mengalir mengelilinginya. Pohon tidak melawan angin kencang, tapi membungkuk supaya tidak patah. Bunga tidak melawan musim, tapi mekar saat waktunya tiba dan gugur saat waktunya berakhir. Mungkin selama ini aku salah memahami kekuatan. Kekuatan sejati bukan tentang melawan, tapi tentang menerima dan mengalir bersama. Saat menulis kata-kata itu, aku merasakan insight yang mendalam. Semua kelelahan yang kurasakan selama bertahun-tahun di kota mungkin karena aku terus-menerus melawan arus kehidupan. Melawan perubahan, melawan kegagalan, melawan ketidakpastian. Aku melanjutkan menulis titik. Mulai hari ini, titik, aku ingin belajar seperti air, mengalir dengan lembut, tapi terus bergerak menuju tujuan. Tidak memaksakan kehendak, tapi membiarkan jalan terbuka dengan sendirinya. Percaya pada proses, percaya pada waktu, percaya pada kebijaksanaan alam semesta. Setelah menulis, aku membaca kembali apa yang sudah kutulis. Kata-kata itu tidak datang dari kepalaku, tapi dari tempat yang lebih dalam. Seperti ada wisdom yang muncul saat aku memberikan ruang bagi diriku untuk jujur dan reflektif. Jurnal ini menjadi cermin yang menunjukkan perkembanganku. Dari hari ke hari, aku bisa melihat bagaimana pola pikirku berubah, bagaimana luka-luka lama mulai sembuh, dan bagaimana aku mulai menemukan kedamaian yang sesungguhnya. Hari ke-10, hujan turun dengan deras sejak pagi. Aku yang biasanya merasa terganggu dengan hujan, kali ini malah merasa senang. Ada sesuatu yang indah dalam suara hujan yang mengenai genteng, dedaunan, dan tanah. Aku duduk di teras, menyaksikan pertunjukan alam yang megah ini. Tetes-tetes hujan jatuh dengan ritme yang tidak teratur. Namun, entah mengapa terdengar seperti musik. Musik tanpa komposer, tapi sempurna dalam harmoninya. Bu Sari keluar dengan secangkir kopi hangat. "Suka menonton hujan?" tanyanya sambil duduk di sampingku. "Baru kali ini aku benar-benar memperhatikan, Bu. Indah ya, cara alam bekerja. Alam itu guru terbaik, Nak. Dia mengajar tanpa berkata-kata, tapi pesannya selalu sampai ke hati yang terbuka." Aku merenungkan kata-kata Bu Sari. Hujan ini, misalnya, mengajariku tentang siklus. Air naik menjadi awan, turun menjadi hujan, mengalir ke sungai, kembali ke laut, dan siklus itu berulang terus-menerus. Begitu juga dengan hidupku. Ada masa naik, ada masa turun, ada masa berkembang, ada masa melepaskan, ada masa menanam, ada masa memanen. Semua adalah bagian dari tarian kosmik yang indah. Saat hujan mulai reda, aku melihat pelangi samar terbentuk di langit. Cahaya matahari yang menerobos awan bertemu dengan tetes hujan yang masih jatuh, menciptakan spektrum warna yang menakjubkan. Subhanallah, bisiku. Butuh kegelapan awan dan cahaya matahari untuk menciptakan pelangi. Bu Sari mengangguk. Seperti hidup kita, Nak. Butuh suka dan duka untuk menciptakan kebijaksanaan. Saat itu aku menyadari bahwa selama ini aku mencoba menghindari hujan dalam hidupku. Aku marah saat ada kesedihan, frustasi saat ada kegagalan, putus asa saat ada kehilangan. Padahal, semua itu adalah bagian dari tarian alam yang indah.
Mulai saat itu, aku belajar menari bersama dengan ritme kehidupan, bukan melawannya. Hari ke-12, saat aku merasa sudah cukup kuat dan damai, ujian terbesar datang. Malam itu, dalam meditasi yang paling dalam yang pernah kualami, aku bertemu dengan diriku sendiri. Tapi bukan diriku yang sedang berproses menjadi lebih baik, melainkan diriku yang lama, ego yang telah kupelihara bertahun-tahun. Dia muncul sebagai bayangan gelap yang berdiri di hadapanku. Wajahnya mirip denganku, tapi matanya penuh dengan keangkuhan dan ketakutan. "Kamu pikir kamu sudah berubah?" katanya dengan suara yang dingin. "Kamu pikir ritual-ritual kecil ini bisa mengubah siapa kamu sebenarnya?" Jantungku berdetak kencang. Ini bukan seperti ujian-ujian sebelumnya. Ini lebih personal, lebih menantang. "Kamu masih orang yang sama," lanjut bayangan itu. "Lemah, pengecut, gagal. Kamu hanya sedang bermain-main dengan konsep spiritual karena kamu tidak mampu menghadapi kenyataan hidup yang sebenarnya." Kata-katanya seperti racun yang mengalir ke dalam pikiranku. Untuk sesaat, aku hampir percaya, hampir menyerah pada suara itu. Tapi kemudian aku ingat semua yang sudah kupelajari. Tentang niat yang murni, tentang cahaya yang ada dalam diriku, tentang tarian alam yang mengajarku untuk tidak melawan, tapi juga tidak menyerah. Aku bernapas dalam-dalam dan menatap bayangan itu dengan tenang. "Kamu benar," kataku. "Aku memang masih orang yang sama, tapi sama tidak berarti tidak berubah. Aku masih manusia dengan segala keterbatasanku, tapi sekarang aku mengenal keterbatasanku, dan aku belajar mencintainya." "Kamu lemah?" "Ya, kadang aku lemah, dan tidak apa-apa." Kelemahan mengajariku untuk meminta pertolongan, untuk terhubung dengan yang lain, untuk rendah hati. "Kamu gagal?" "Ya, aku pernah gagal, dan mungkin akan gagal lagi. Tapi kegagalan mengajariku untuk bangkit, untuk belajar, untuk tidak takut mencoba." Setiap jawabku membuat bayangan itu semakin pudar, karena aku tidak melawannya dengan kemarahan, tapi menerimanya dengan cinta. "Kamu adalah bagian dariku," kataku kepada bayangan yang sudah hampir menghilang. "Terima kasih sudah melindungiku selama ini dengan caramu. Tapi sekarang aku tidak butuh perlindunganmu lagi. Aku memilih cinta, bukan takut." Bayangan itu tersenyum untuk pertama kalinya dan menghilang menjadi cahaya. Cahaya yang kemudian menyatu denganku. Setelah menghadapi bayangan egoku, sesuatu yang fundamental berubah dalam diriku. Seperti ada ruang yang sebelumnya gelap, kini dipenuhi cahaya hangat. Keesokan harinya, aku bangun dengan perasaan yang tidak bisa kudeskripsikan dengan kata-kata. Bukan kebahagiaan biasa, tapi sesuatu yang lebih dalam, kedamaian yang tidak tergoyahkan. Aku berjalan ke cermin kecil di kamarku. Wajah yang kulihat di sana masih wajah yang sama, tapi ada sesuatu yang berbeda di mataku. Ada cahaya yang memancar dari dalam, cahaya yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Aku menyentuh dadaku pelan. Di sana, aku merasakan kehangatan yang menenangkan. Seperti ada matahari kecil yang bersinar di dalam hatiku, memberikan cahaya yang tidak akan pernah padam. "Aku adalah cahaya," bisikku pada bayangan di cermin. Kali ini bukan hanya mantra, tapi pernyataan kebenaran yang kurasakan dengan seluruh keberadaanku. Pagi itu, aku
melakukan ritual grounding terakhirku di bawah pohon beringin. Tapi kali ini, aku tidak hanya menerima energi dari bumi. Aku juga memberikan energi cinta dan syukur kembali kepada alam. Saat menutup mata dan bernapas dalam-dalam, aku merasakan koneksi yang luar biasa. Bukan hanya dengan pohon dan tanah di sekelilingku, tapi dengan seluruh alam semesta. Aku merasakan detak jantungku yang sinkron dengan ritme bumi, napasku yang mengalir bersama angin, dan cahaya dalam diriku yang bersatu dengan cahaya matahari. Dalam momen itu, aku memahami sesuatu yang sangat dalam. Aku tidak pernah terpisah dari alam semesta. Perasaan terputus yang selama ini kualami hanyalah ilusi. Aku selalu menjadi bagian dari keseluruhan yang indah ini. Air mata bahagia mengalir di pipiku. Tapi kali ini, aku tidak menangis sendiri. Aku merasakan seluruh alam ikut bersuka cita bersamaku. Burung-burung berkicau lebih merdu, angin berdesir lebih lembut, dan dedaunan bergerak seolah sedang menari merayakan momen kebangkitanku ini. Hari ke-13, hari terakhir di desa. Aku duduk di teras rumah Bu Sari dengan hati yang penuh. Penuh bukan karena kesedihan akan berpisah, tapi penuh karena rasa syukur yang mendalam. "Bu," kataku kepada Bu Sari yang sedang menyulam. "Aku baru mengerti sesuatu yang penting." "Apa itu, Nak?" "Selama ini aku menyalahkan dunia karena terlalu bising, terlalu kacau, terlalu menyakitkan. Tapi sebenarnya dunia hanya mencerminkan apa yang ada dalam diriku." Bu Sari berhenti menyulam dan menatapku dengan mata yang berbinar. "Ceritakan lebih lanjut." "Ketika hatiku kacau, dunia terlihat kacau. Ketika pikiranku penuh kekhawatiran, aku hanya melihat hal-hal yang mengkhawatirkan di berita. Ketika diriku penuh luka, aku hanya sensitif terhadap hal-hal yang menyakitkan." Aku melanjutkan dengan suara yang semakin yakin. "Tapi sekarang, setelah aku menemukan kedamaian dalam diriku, aku mulai melihat keindahan di mana-mana. Bahkan dalam kekacauan, aku bisa menemukan pelajaran. Bahkan dalam kesedihan, aku bisa menemukan makna." Bu Sari tersenyum lebar. "Itulah yang disebut mata hati, Nak. Ketika mata hati sudah jernih, kita melihat dunia dengan cara yang berbeda." Sore itu, aku berjalan-jalan terakhir di sekitar desa. Setiap tempat yang kulewati membawa kenangan indah. Sawah, tempat aku pertama kali merasakan grounding. Sungai, tempat aku mengucapkan mantra penyembuhan. Hutan, tempat aku belajar mendengar bahasa alam. Tapi yang paling berkesan adalah insight yang kumiliki. Tempat-tempat ini indah bukan karena mereka berubah, tapi karena akulah yang berubah. Mata hatiku yang berubah cara melihat. Malam itu, aku menulis di jurnal untuk terakhir kalinya di desa titik. Besok aku akan kembali ke kota, ke tempat yang sama, dengan pekerjaan yang sama, dengan tantangan yang sama. Tapi aku tidak lagi sama. Aku kembali dengan membawa cahaya. Cahaya yang tidak akan pernah padam, berapapun gelapnya dunia luar. Karena sekarang aku tahu, kegelapan dan cahaya bukan musuh, tapi pasangan yang saling melengkapi dalam tarian kehidupan. Perjalanan kembali ke kota terasa berbeda. Kereta yang sama, rute yang sama, tapi aku yang duduk di dalam gerbong adalah orang yang berbeda. Pemandangan yang dulu kulihat sebagai transisi dari keindahan ke kekacauan, kini kulihat sebagai spektrum kehidupan yang lengkap. Hijau memberi makanan, pabrik memberikan lapangan kerja, gedung-gedung tinggi memberikan tempat tinggal bagi jutaan manusia.
Semuanya memiliki tempatnya masing-masing dalam ekosistem kehidupan. Sesampainya di apartemen, aku terkejut. Tempat yang 2 minggu lalu terasa seperti penjara, kini terasa seperti rumah. Bukan karena apartemennya berubah, tapi karena definisi rumah dalam diriku berubah. Rumah bukan tentang tempat. Rumah adalah tentang perasaan damai dengan diri sendiri, dimanapun kita berada. Hari pertama kembali bekerja, Sarah langsung menghampiriku. "Kamu berbeda, titik koma," katanya sambil memperhatikan wajahku. Ada sesuatu yang berubah. Aku menemukan sesuatu yang sudah lama kuhilangkan, jawabku sambil tersenyum. Apa itu? Diriku sendiri. Tantangan-tantangan di kantor masih ada. Deadline yang ketat, klien yang sulit, tekanan dari atasan. Tapi sekarang aku menghadapinya dengan cara yang berbeda. Alih-alih stres dan panik, aku bernapas dalam-dalam dan mengingat ritual grounding. Alih-alih marah pada klien yang menyebalkan, aku mengucapkan mantra dalam hati. Aku adalah cahaya. Aku adalah kedamaian. Yang mengejutkan, pendekatan baruku ini tidak hanya membuat diriku lebih tenang, tapi juga membuat orang lain di sekitarku ikut lebih tenang. Energi positif ternyata menular. Setiap malam sebelum tidur, aku melakukan ritual kecil, menyentuh hati dan mengucapkan terima kasih untuk hari yang sudah dilewati, untuk pelajaran yang diterima, untuk tantangan yang membuat lebih kuat, untuk napas yang masih bisa kuhirup. Ritual sederhana itu menjaga koneksiku dengan cahaya dalam diri, memastikan bahwa hiruk-pikuk kota tidak lagi bisa memadamkannya. 3 bulan setelah kembali dari desa, aku mulai berbagi pengalamanku dengan orang-orang terdekat. Bukan dengan cara menggurui, tapi dengan cara hidup yang berbeda. Sarah adalah yang pertama menyadari perubahanku. "Aku ingin apa yang kamu miliki," katanya suatu hari saat makan siang bersama. "Ketenangan itu, kekuatan itu, kamu sudah memilikinya," jawabku. "Setiap orang memilikinya. Hanya saja, kadang kita lupa di mana menyimpannya." Aku mulai mengajari Sarah beberapa ritual sederhana. Bernapas dengan kesadaran penuh, berjalan tanpa alas kaki di taman saat istirahat, minum air dengan penuh syukur sebelum memulai hari. Perlahan-lahan, teman-teman kantor lainnya mulai tertarik. Bukan karena aku mempromosikan, tapi karena mereka melihat perubahan nyata dalam diriku dan Sarah. Kami mulai membuat lingkaran kecil, 5 orang yang bertemu setiap hari Kamis sore. Setelah jam kerja, di taman kecil dekat kantor. Kami duduk dalam lingkaran, berbagi pengalaman, melakukan meditasi singkat, dan saling menguatkan dalam perjalanan spiritual masing-masing. Yang paling berkesan adalah saat Doni, rekan kerja yang paling skeptis, akhirnya bergabung dengan kami. "Gue nggak percaya sama hal-hal mistis," katanya di pertemuan pertama. "Tapi gue butuh ketenangan. Hidup gue kacau banget." Kami tidak memaksanya untuk percaya pada konsep spiritual tertentu. Kami hanya mengajaknya merasakan, bernapas dengan tenang, merasakan koneksi dengan alam melalui sentuhan sederhana. 2 bulan kemudian, Doni bercerita bahwa hidupnya mulai berubah. Bukan karena situasi luarnya berubah, tapi karena cara dia merespon situasi itu berubah. "Gue sekarang ngerti," katanya dalam salah satu pertemuan. Kelimpahan itu bukan tentang punya banyak barang. Kelimpahan itu tentang merasa cukup dengan apa yang udah ada.
Mendengar Doni berkata seperti itu, hatiku terasa hangat. Bukan karena aku berhasil mengubah dia, tapi karena dia berhasil menemukan cahayanya sendiri. Dan itulah pesan yang ingin kubagikan ke dunia. Kita semua memiliki cahaya dalam diri. Cahaya yang tidak bisa dipadamkan oleh keadaan luar. Yang perlu kita lakukan hanyalah mengingat di mana kita menyimpannya dan memilih untuk membiarkannya bersinar. 1 tahun kemudian, aku berdiri kembali di jendela apartemenku, menatap hiruk-pikuk kota yang tak pernah tidur. Pemandangan yang sama, tapi mata yang menatapnya sudah tidak sama lagi. Cahaya neon yang dulu terasa membutakan, kini terasa seperti bintang-bintang kecil yang menerangi malam. Suara klakson yang dulu terasa memekakan telinga, kini terasa seperti orkestra kehidupan kota yang dinamis. Bukan karena kota ini berubah menjadi lebih baik. Masih ada kemacetan, masih ada polusi, masih ada stres. Tapi sekarang aku melihat semuanya sebagai bagian dari tarian kosmik yang sempurna. Ponsel di mejaku bergetar. Notifikasi berita seperti biasa. Tapi kali ini, alih-alih langsung membukanya dengan rasa cemas, aku menarik napas dalam-dalam terlebih dahulu. Aku adalah cahaya, bisikku pelan. Aku adalah kedamaian. Aku adalah kekuatan. Kemudian baru aku membuka berita itu. Tetap ada kabar buruk, tetap ada konflik, tetap ada krisis. Tapi kali ini, aku tidak membiarkan berita itu menguasai energiku. Aku membacanya dengan hati yang tenang, mendoakan yang terbaik untuk semua yang terlibat, dan kemudian aku melepaskannya. Karena aku sudah belajar sesuatu yang sangat penting. Aku tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi di dunia luar, tapi aku bisa mengendalikan apa yang terjadi di dunia dalam diriku. Dan di dalam diriku, sekarang ada ruang sunyi yang tak pernah bisa dicuri oleh kebisingan dunia. Ada kedamaian yang tidak bergantung pada keadaan luar. Ada cahaya yang bersinar terang, berapapun gelapnya malam. Buku catatan kulit lusuh yang dulu kubeli di toko buku bekas, kini sudah kuberikan kepada orang lain yang membutuhkannya. Karena aku menyadari bahwa wisdom yang sesungguhnya bukan terletak pada buku atau guru dari luar, melainkan pada kemampuan kita untuk mendengar suara hati sendiri. Setiap hari, ritual-ritual kecil tetap kulakukan. Bukan karena aku harus, tapi karena aku ingin. Grounding di pagi hari saat menyentuh tanaman di balkon. Mantra penyembuhan saat mandi. Ritual air kelimpahan saat sarapan. Refleksi di jurnal sebelum tidur. Ritual-ritual sederhana itu menjaga koneksiku dengan diri sejati. Memastikan bahwa aku tidak lupa jalan pulang ke rumah spiritual dalam diriku. Grup kecil kami di kantor sekarang sudah berkembang menjadi komunitas yang lebih besar. Kami tidak menyebut diri kami sebagai kelompok spiritual atau religius tertentu. Kami hanya menyebut diri sebagai pencari kedamaian, orang-orang yang percaya bahwa dunia bisa menjadi tempat yang lebih baik jika kita mulai dari diri sendiri. Kadang orang bertanya padaku, "Kamu tidak khawatir dengan kondisi dunia sekarang?" Jawabku selalu sama titik. Tentu aku peduli. Tapi kekhawatiran yang tidak produktif tidak akan mengubah apa-apa. Yang bisa mengubah dunia adalah tindakan yang didasari kedamaian batin. Dan kedamaian batin dimulai dari diri sendiri. Malam ini, seperti malam-malam sebelumnya, aku menutup hari dengan ritual sederhana. Meletakkan tangan di dada, merasakan detak jantung yang tenang, dan berbisik pada cahaya dalam diriku.
Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk pelajaran yang diterima. Terima kasih untuk kesempatan menjadi cahaya kecil di dunia ini. Besok, aku akan bangun lagi dengan niat yang sama, menjadi berkat bagi diri sendiri dan orang lain. Dunia bisa penuh kebisingan, tapi di dalam diriku ada ruang sunyi yang tak pernah bisa dicuri. Di sanalah aku menemukan rumah sejati. Di sanalah cahaya yang tidak pernah padam bersinar terang, menerangi jalan bukan hanya bagiku, tapi juga bagi siapa saja yang membutuhkan sedikit cahaya dalam kegelapan mereka. Dan disinilah aku sekarang, bukan sebagai orang yang sudah sempurna, tapi sebagai orang yang sudah menemukan jalan pulang. Jalan pulang ke diri sendiri, ke rumah spiritual yang selalu ada di dalam hati. Setiap hari adalah pilihan baru, pilihan untuk menjadi cahaya atau kegelapan, pilihan untuk menjadi kedamaian atau kekacauan, pilihan untuk mengalir bersama alam semesta atau melawannya. Dan aku memilih cahaya. Setiap hari, aku memilih cahaya. Karena pada akhirnya, dunia ini adalah cermin dari apa yang ada dalam diri kita. Jika kita ingin melihat lebih banyak cinta di dunia, kita harus mulai dengan mencintai diri sendiri. Jika kita ingin melihat lebih banyak kedamaian di dunia, kita harus mulai dengan menemukan kedamaian dalam diri. Dan jika kita ingin melihat lebih banyak cahaya di dunia, kita harus berani membiarkan cahaya dalam diri kita bersinar. Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir. Jika kamu suka dengan cerita ini, dukung channel Pelita Tidur dengan subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dan semoga malam ini menjadi malam penuh ketenangan. Ingatlah, cahaya sudah ada dalam dirimu. Kamu hanya perlu mengingat di mana kamu menyimpannya dan memilih untuk membiarkannya bersinar.